Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang tes ITP, dan hari ini kita akan membahas hasil tes ITP. Sebelum membahas ke hasil tes ITP, Ibu akan merecall atau mengingatkan atau mengulang kembali sedikit tentang tes ITP. Jadi, tes ITP atau Inventory Tugas Perkembangan merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu, khususnya pada jenjang SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Di dalam ITP ada 11 aspek perkembangan yang diukur. Yang pertama ada landasan hidup religius, yang kedua ada landasan perilaku etis, yang ketiga ada kematangan emosional, yang keempat ada kematangan intelektual, yang kelima ada kesadaran tanggung jawab, yang keenam peran sosial sebagai pria atau wanita, yang ketujuh penerimaan diri dan pengembangannya, kedelapan kemandirian perilaku ekonomis, kesembilan wawasan dan persiapan karir, ke-10 kematangan hubungan dengan teman sebaya, ke-11 persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Oke, sekarang kita akan membahas hasil tes ITP per kelompok dari kelas 11 BDP 1. Selanjutnya ada grafik profil kelompok. Anak-anak sekalian bisa lihat di grafiknya. Garis yang berwarna kuning merupakan rata-rata tingkat perkembangan aspek, dan garis yang berwarna hijau yaitu rata-rata tingkat perkembangan per aspek. Di sini ada keterangannya. Yang pertama itu ada rata-rata konsistensinya 7,77 dari 11. Angka 7,77 ini cukup baik karena tidak terlalu jauh dari angka maksimumnya, yaitu 11. Dan yang kedua ada rata-rata tingkat perkembangannya dengan skor 6,08, simpangan baku dengan skor 0,19, koefisien variasi 4,60%. Lalu ada skor setiap aspek perkembangan. Yang pertama ada landasan hidup religius dengan skor 5,95 yang berada di bawah rata-rata. Yang kedua landasan perilaku etis 6,26 yang berada di atas rata-rata. Yang ketiga kematangan emosional dengan skor 5,73 yang berada di bawah rata-rata. Yang keempat kematangan intelektual dengan skor 6,03 yang berada di bawah rata-rata. Yang kelima kesadaran tanggung jawab dengan skor 6 yang berada di bawah rata-rata. Yang keenam peran sosial sebagai pria dan atau wanita dengan skor 6,31 yang berada di atas rata-rata. Yang ketujuh penerimaan diri dan pengembangannya dengan skor 6,09 yang berada di bawah rata-rata. Yang kedelapan kemandirian perilaku ekonomis dengan skor 6,20 yang berada di atas rata-rata. Yang kesembilan wawasan dan persiapan karir dengan skor 6,04 yang berada di bawah rata-rata. Yang ke-10 kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan skor 6,36 yang berada di atas rata-rata. Dan yang terakhir yang ke-11 persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan skor 5,96 yang berada di bawah rata-rata. Berdasarkan skor dari 11 aspek yang sudah terhitung, ada 3 aspek terendah di kelas 11 BDP 1, yaitu pertama kematangan emosional dengan skor 5,73, yang kedua landasan hidup religius dengan skor 5,95, yang ketiga persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan skor 5,96. Selanjutnya ada 3 aspek terendah. Yang pertama ada kematangan emosional
yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,73. Di kematangan emosional ini masih kurang akan kematangan emosionalnya, kurang dalam menjaga kestabilan emosi, mudah cemas dan sulit untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua ada landasan hidup religius yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,95. Di landasan hidup religius ini masih kurang akan landasan hidup religiusnya, kurang dalam belajar agama, masih kurang keimanan dan mengikuti aktivitas beragama, serta kurang dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,96. Persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga ini masih kurang akan persiapan dirinya untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, kurang akan kesiapan untuk menikah, membangun keluarga, dan masih kurang tepat dalam pemilihan pasangan hidup. Selanjutnya ada 4 aspek tertinggi. Yang pertama, landasan perilaku etis yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,26. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat berperilaku sesuai dengan etika seperti bersikap dan sopan santun terhadap orang lain. Sudah adanya kesadaran untuk tertib dan patuh terhadap peraturan, dapat memiliki sikap yang jujur. Yang kedua ada peran sosial sebagai pria atau wanita yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,31. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat membedakan peran sosial antara pria atau wanita, menyesuaikan tingkah laku dan kegiatan sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga ada kemandirian perilaku ekonomis yang masuk ke dalam individualitas, di mana kelompok yang sudah memiliki tahap ini sudah dapat berperilaku ekonomis dalam kehidupan sehari-hari seperti berhemat, menabung, tidak berharap dapat pemberian dari orang lain. Yang keempat, ada kematangan hubungan dengan teman sebaya yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,36. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat memahami tingkah laku orang lain, mampu berempati, bekerja sama. Selanjutnya ada contoh hasil tes ITP per individu. Contoh hasil ITP per individu kelas 11 BDP 1 dengan inisial siswa D. Ananda sekalian sebelumnya bisa melihat grafiknya terlebih dahulu, di mana garis yang berwarna merah merupakan individu, garis yang berwarna biru merupakan rata-rata individu, dan garis yang berwarna kuning merupakan rata-rata kelompok. Konsistensinya di sini 9 dari 11, yang dimana angka 9 ini cukup baik karena tidak terlalu jauh dari angka maksimum, yaitu angka 11. Rata-rata tingkat perkembangan individunya 4,71, rata-rata tingkat perkembangan kelompok 6,08. Lalu ada skor setiap aspek perkembangannya. Yang pertama ada landasan hidup religius dengan skor 6,50 yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang kedua, landasan perilaku etis dengan skor 5,50 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang ketiga, kematangan emosional dengan skor 5,75 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang keempat, kematangan intelektual dengan skor 6,50 yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang kelima, ada kesadaran tanggung jawab dengan skor 5,75 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang keenam, ada peran sosial sebagai pria atau wanita dengan skor 6,25 yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang ketujuh, ada penerimaan diri dan pengembangannya dengan skor 5,25 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang kedelapan, ada kemandirian perilaku ekonomis dengan skor 5,75 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang kesembilan, ada wawasan dan persiapan karir dengan skor 6,00 yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang ke-10, ada kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan skor 6,75
yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang ke-11 yang terakhir ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan skor 6,75 yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Selanjutnya ada 3 aspek terendah. Yang pertama ada penerimaan diri dan pengembangannya yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,25. Di penerimaan diri dan pengembangannya ini masih kurang akan kondisi fisik, kondisi mental, pengembangan cita-cita, dan pengembangan diri pribadi. Yang kedua ada landasan perilaku etis yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,50. Di landasan perilaku etis ini masih kurang dalam hal perilaku yang sesuai dengan etika, seperti masih kurangnya bersikap dan sopan santun terhadap orang lain, masih kurang akan kesadaran untuk tertib dan patuh terhadap peraturan, belum dapat memiliki sikap yang jujur. Lalu yang ketiga ada kemandirian perilaku ekonomis yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,75. Kemandirian perilaku ekonomis ini masih kurang dalam hal kemandirian untuk berperilaku ekonomis dalam kehidupan sehari-hari, seperti kurang bisa berhemat, menabung, masih berharap pada pemberian orang lain. Selanjutnya ada 4 aspek tertinggi. Yang pertama wawasan dan persiapan karir yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,00. Wawasan dan persiapan karir ini dapat memahami jenis pekerjaan, kesungguhan dalam belajar, memiliki perencanaan karir, serta memiliki upaya dalam memahami keahlian. Yang kedua, ada peran sosial sebagai pria atau wanita yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,25. Kelompok ini kelompok yang sudah memiliki tahap ini sudah dapat membedakan peran sosial antara pria atau wanita, menyesuaikan tingkah laku dan kegiatan sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga ada landasan hidup religius yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,50. Landasan hidup religius ini kita dapat belajar agama dengan baik, beriman dan mengikuti aktivitas beragama, serta sudah baik dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, ada kematangan hubungan dengan teman sebaya yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,75. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat memahami tingkah laku orang lain, mampu berempati, dan bekerja sama. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil ITP kelas 11 BDP 1. Kesimpulan hasil ITP kelas 11 BDP 1 berdasarkan rata-rata tingkat perkembangan yaitu 6,08. Peserta didik kelas 11 BDP 1 sudah berada pada tingkat individualitas, di mana pada tingkatan ini memiliki ciri-ciri peningkatan akan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, mengenal eksistensi perbedaan individual, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan, membedakan kehidupan internal dan kehidupan eksternal atau kehidupan yang berada di luar dirinya, mengenal kompleksitas diri atau kesulitan di dalam diri, dan peduli pada masalah-masalah sosial. Untuk itu, pada aspek perkembangan yang memiliki skor sudah baik atau sudah di atas rata-rata, Ibu berharap anak-anak semua dapat menjaga atau menjalankan dari aspek-aspek yang sudah baik. Dan untuk aspek-aspek yang memiliki skor rata-rata yang rendah, Ibu harap anak-anak semua dapat mengembangkan lebih lanjut lagi terkait dengan aspek-aspek tersebut. Untuk itu, mungkin nanti Ibu dapat memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling kepada anak-anak Ibu di kelas 11 BDP 1 agar kekurangan-kekurangan yang dimiliki dapat kita perbaiki bersama-sama.
Untuk itu, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak semua selalu sehat dan juga bahagia. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.